Kita boleh tepuk tangan buat keluarga ini. Sebenarnya saya tanpa berkhotbah lagi itu sudah khotbah. Itu sudah khotbah yang hidup. Supaya jangan nanti seperti yang dikatakan adik kita tadi, seperti pengajaran Yahudi yang hanya ya legalisme saja begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa kesaksian keluarga ini. Dan itu sebabnya, kalau saya katakan tadi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kebaikan Tuhan itu bisa nyata melalui inang ini, terhadap paribannya, terhadap hula-hulanya, terhadap Hela, terhadap anak, terhadap cucu. Kenapa dia bisa mengucap syukur? Ada dua hal alasannya. Sebab ia baik. Dan yang kedua, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab ia baik. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan, yang telah kita nikmati, dan itu menjadi bagian kehidupan kita, itu juga yang kita turunkan kepada generasi berikut. Pengajaran itu bukan hanya pengajaran secara verbal, tetapi apa yang kita alami itu dan mereka bisa hidupi, laksanakan, menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Bukankah banyak ibu-ibu yang mengeluh, bagaimana emang pendeta kalau saya ajar anak saya ini, mereka semua membantah, mereka semua melawan, mereka katakan nasihat aja melulu, itu aja melulu, itu aja melulu. Berarti mereka bosan. Mereka hanya menerima pengajaran secara verbal. Tetapi mereka tidak melihat keteladanan iman melalui kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Dia sendiri yang merasakan perbuatan Tuhan dalam hidupnya, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, sehingga yang muncul adalah bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Siapa yang tidak tahu bagaimana Raja David ini, dia mengalami banyak persoalan dalam kehidupannya. Dia saja dalam kehidupannya di hadapan orang tuanya tidak masuk nominasi. Ketika Samuel mengurapi anaknya menjadi raja, semua anak-anaknya sudah ada, tetapi Samuel mengatakan, kok nggak ada di sini, padahal Tuhan mengutus saya untuk mengurapi anaknya menjadi raja. Lalu dia katakan, masih ada ke anakmu yang lain? Masih ada di mana? Lagi ngomong, lagi menggembalakan ternak. Panggil dulu dia. Artinya dia tahu bagaimana tuntunan Tuhan, perjalanan hidupnya dari yang tidak ada apa-apanya, tetapi Allah yang mengangkat dia. Dan itu dikatakan oleh pemazmur dalam 8 itu, Mazmur 8 itu, bahwa engkau memahkotai engkau dengan aku dengan kemuliaan dan hormat. Jikalau aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, bintang, dan segala sesuatunya, apakah manusia itu? Siapakah aku? Aku ini gak ada apa-apanya. Tetapi oleh anugerahmu, oleh kasih setiamu, engkau mengangkat, engkau memahkotai, bahkan hampir sama seperti Allah. Begitu hebatnya kita itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Diangkat oleh Allah, dimahkotai oleh Allah dengan kemuliaan dan hormat. Karena apa? Karena kita adalah manusia ciptaannya, milik kepunyaannya, kesayangannya, yang sungguh-sungguh dia berkorban untuk kita. Dia rela mati untuk kita, supaya kita menjadi penerima kehidupan yang kekal. Dan dikatakan yang kedua, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kasih setia Tuhan tidak terputus dengan dominasi tumpul, tetapi juga bagi anaknya, menantunya, bagi cucunya, bagi keturunannya. Keteladanan iman orang tua itu diturunkan kepada anak cucu-cucunya. Dan saya yakin itu juga nanti akan diturunkan oleh generasi berikut. Karena apa? Karena mereka yakin akan pemeliharaan Tuhan. Apalagi tadi Abang Jidin katakan,
setelah saya menjadi hela keluarga daripada keluarga si Tompul ini, saya luar biasa menjadi keluarga Lumban Toruan ini. Saya menjadi luar biasa. Saya kira dulu bahwa hidup ini segala-galanya adalah dengan berbagai harus seperti dan harus seperti itu. Dan memang tidak ada puas-puas di dalam hidup ini. Tetapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita bisa merasakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita dapat menikmati apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ketika kita dapat menikmati, di sanalah sukacita dan damai sejahtera. Karena dunia ini tidak akan pernah habis-habisnya, tidak akan pernah putus-putusnya, tidak akan pernah puas-puasnya. Tetapi ketika ibu, inang, anakmu, menantumu, pahupumu, cucumu menyatakan hal-hal yang baik dari Opu, bahkan dari saudara-saudara menyatakan sebagai ibu bagi kami, ibu sudah menjadi berkat. Syukurilah kepada Tuhan. Dan itu juga mudah-mudahan bisa dilanjutkan, diteladani oleh anak, menantu, dan keturunan ke depan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah menyapa kami. Kami telah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh merasakan segala perbuatan Tuhan yang tidak ada apa-apanya, tetapi Engkau mengangkat Inang Elfiteria ini. Dia boleh menikmati kehidupan ini. Dia boleh mendapatkan segala apa yang mungkin dia tidak pernah pikirkan, tapi dia dapat merasakan dan nikmati. Dan itu semuanya menjadi kesaksian yang hidup bagi saudara-saudaranya, bagi anak menantu, bagi cucu-cucunya. Biarlah Tuhan, apa yang telah dinikmati oleh Inang Elfiteria ini, itu menjadi kesaksian yang hidup, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah itu juga dapat kami nikmati ketika kami mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada keluarga di sini. Ajarlah kami supaya kami terus Tuhan menunjukkan dan melakukan kebaikan-kebaikan, agar itu juga dapat dicontoh, ditiru, diteladani oleh anak-anak kami, cucu-cucu kami, sehingga semua anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang melalui keteladanan hidup sehari-hari. Ya Tuhan, biarlah apa yang telah dinikmati oleh Inang ini, itu menjadi persembahannya, sukacitanya, ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau juga menurunkannya bagi anak, menantu, dan cucu-cucu mereka, agar keteladanan yang baik itu mereka dapat rasakan dan mereka dapat hidupi Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara keluarga ini. Engkau berikan kesehatan, umur yang panjang bagi Inang Elfiteria Toruan Borsi Tompul. Biarlah Tuhan juga memberikan sukacita itu, sehingga ketika kami mensyukuri 80 tahun hari ini, itu juga menjadi momentum sejarah yang baik, karena Engkau memberikan kesehatan dan acara ini dapat berjalan dengan baik. Biarlah Engkau Tuhan memberkati anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya ke depan. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka, supaya setiap keluarga mereka menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang berbahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu juga boleh menjadi bagian daripada semua keluarga besarnya yang kami dengarkan pada saat ini, bahwa profil daripada Inang ini menunjukkan keteladanan yang baik. Biarlah itu menjadi kesaksian yang hidup dan boleh kami teladani juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hari ini sukacita kami ini kami mau serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah ketika Tuhan memberikan umur yang panjang, Engkau juga memberikan kesempatan bagi Inang Elfiteria, supaya dia terus memberikan kesaksian yang hidup, supaya dia menjadi berkat
dalam kehidupannya. Berkati seluruh rangkaian acara kami, sukacita kami hari ini. Biarlah itu menjadi persembahan kami untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan, berkat dan sukacita bagi kami di sini. Ampuni kami Tuhan akan segala salah dan dosa-dosa kami terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Bukende 539 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Oh.